Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 100. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk ke pembahasan. Setelah kepergian dari Xiaoyan, tiba-tiba saja muncullah Fei Tian dengan raut wajah yang terlihat sangat jelek karena dirinya saat ini bisa merasakan jejak spiritualnya telah terbagi menjadi 4 dan hal itu terbang ke arah yang berbeda. Fei Tian pun tersenyum kemudian mengatakan, apakah bocah itu sebenarnya sudah menemukannya dan dia benar-benar bersedia membuang harta karun seperti tubuh ilusi 3000 petir. Karena memang benar Fei Tian selalu bisa menemukan jejak dari Xiaoyan. Hal itu diakibatkan adanya jejak spiritual di dalam 4 gulungan dari tubuh ilusi 3000 petir. Fei Tian kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya dia berkata dengan nada suara yang cukup padat, bocah kecil, jika kau berpikir bahwa kau bisa melepaskan diri dariku dengan trik sederhana seperti ini, maka kau akan benar-benar meremehkanku sebagai ketua dari pavilion utara petir angin. Setelah berkata seperti ini, tangan dari Fei Tian segera membentuk sebuah segel sambil berteriak, tubuh ilusi 3000 petir. Sebuah kekuatan yang tidak terlihat tiba-tiba saja melonjak dari dalam tubuh Fei Tian, yang kemudian fluktuasi aneh pun terjadi. Hal itu menimbulkan sebuah gumpalan dan berubah bentuk menjadi avatar yang sama persis dengan Fei Tian. Hal yang paling mengejutkan adalah aura dari avatar ini juga sangat kuat. Meskipun hal itu lebih rendah dari Fei Tian, namun sebenarnya avatar ini juga berada di tahap Daozong. Fei Tian hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sambil melihat tubuh avatarnya, kemudian mengatakan, sayangnya tubuh ilusi 3000 petirku ini belum mencapai tahap penguasaan penuh. Kau segeralah pergi untuk mengejar bocah itu, sementara aku akan mengejar 4 gulungan. Tidak perlu bagimu untuk melawan langsung dengan bocah itu. Yang perlu kau lakukan hanyalah menunda mereka. Avatar dari Fei Tian tersenyum tipis, kemudian jawabnya, kau tenang saja. Setelah mengatakan hal ini, tubuh avatar itu pun segera menghilang dan mengejar sosok dari Xiaoyan. Sementara tubuh asli dari Fei Tian sendiri juga langsung menghilang dengan cepat untuk mengejar 4 gulungan yang telah dibuang oleh Xiaoyan. Tubuh dari Xiaoyan yang sudah terbang sangat jauh, dirinya kali ini melirik ke arah belakang sambil mengatakan, aura dari orang tua Fei Tian itu berangsur-angsur menghilang. Kemungkinan dia memang pergi untuk mengejar 4 gulungan. Sebenarnya memang ada masalah dengan gulungan itu. Yao Tianhuo kemudian menjawabnya, benar, auranya memang mengarah ke tempat yang lain dan sepertinya kita telah mengusirnya. Namun detik berikutnya, tatapan mata dari Yao Tianhuo berubah menjadi cukup tajam lalu berteriak, Xiaoyan, hati-hatilah. Tiba-tiba saja ruang kosong yang ada di hadapan dari Xiaoyan kali ini telah berfluktuasi, yang kemudian cahaya petir secara perlahan telah muncul. Hal itu segera berubah menjadi Fei Tian. Melihat hal ini, ekspresi dari Xiaoyan pun menjadi sangat terkejut. Xiaoyan tidak pernah berharap jika Fei Tian akan secepat ini mengejar dirinya. Tatapan mata dari Fei Tian melihat Xiaoyan dengan cukup bengis, sementara Xiaoyan hanya mengepalkan tinjunya. Dia tersenyum lalu mengatakan, sepertinya kau benar-benar tidak menginginkan gulungan tubuh ilusi 3000 petir. Fei Tian hanya bisa tersenyum setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan yang kemudian dia mengatakan, gulungan itu akan segera kembali padaku dan kau juga tidak akan pernah bisa melarikan diri. Roh dari Yao Tianhuo kemudian muncul di samping dari Xiaoyan. Dia mengerutkan kening ketika melihat pada Fei Tian kemudian berbicara dengan nada suara yang cukup serius. Xiaoyan, sepertinya ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah daripada sebelumnya dan aku merasa dia hanya berada di bintang 6 tahap Daozong. Mendengar ucapan dari Yao Tianhuo, sontak Xiaoyan pun langsung mengatakan, tubuh ilusi 3000 petir. Sebenarnya Fei Tian ini hanyalah tubuh avatar. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Fei Tian pun tertawa lalu menjawabnya, sepertinya kau memang memiliki pemahaman tentang tubuh ilusi 3000 petir. Xiaoyan segera melirik pada Yao Tianhuo kemudian mengatakan, tetua Yao, ayo kita bunuh dia. Karena kemunculannya kemungkinan hanya untuk menunda waktu dan tubuh asli dari Fei Tian pasti sedang mengejar 4 gulungan. Setelah dia berhasil mendapatkan hal itu, kemungkinan akan segera bergegas menuju tempat ini. Dan jika hal itu terjadi, kita tidak akan pernah bisa melarikan diri kembali.
Yao Tianhuo yang berada di samping dari Xiaoyan tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan spiritual yang benar-benar agung sampai mengguncang seluruh tempat ini dan membuatnya berfluktuasi. Sementara Fei Tian hanya tertawa ketika melihat apa yang dilakukan oleh Yao Tianhuo. Cahaya petir di tubuhnya ini segera berkedap-kedip dan berkumpul di telapak tangannya. Detik berikutnya, Fei Tian pun bergerak untuk melakukan serangan. Dan hal itu dengan cepat bertabrakan dengan tubuh spiritual dari Yao Tianhuo. Gelombang energi yang sangat besar disertai dengan gemuruh yang keras ini telah bergema di atas pegunungan. Sementara Xiaoyan sendiri buru-buru mengambil langkah untuk mundur ketika melihat dua orang tahap Dosong melakukan pertempuran dengan cukup sengit. Xiaoyan merasakan sebuah kecemasan di dalam hatinya karena dia sangat paham bahwa tubuh spiritual dari Yao Tianhuo tidak akan bisa bertahan lama untuk menghadapi tubuh avatar dari Fei Tian. Xiaoyan kemudian berteriak dengan nada suara yang cukup serius, "Tetua Yao, cepatlah! Avatar ini jelas menahan pergerakan dari kita." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Yao Tianhuo pun menganggukkan kepalanya dan tubuhnya kemudian menghilang dengan cara yang cukup aneh. Segera setelah itu, dia muncul di belakang avatar dari Fei Tian. Sebuah telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang agung tiba-tiba saja memberikan serangan yang sangat keras pada punggung Fei Tian. Serangan itu dalam sekejap saja membuat cahaya petir di avatar dari Fei Tian menjadi meredup, yang kemudian memperlihatkan tubuh yang cukup ilusi. Melihat hal ini, tatapan mata dari Xiaoyan pun menyusut karena dia mengetahui bahwa avatar ini sebenarnya dibentuk dari kekuatan spiritual milik Fei Tian. Hal itu membuat Xiaoyan segera mengatakan, sebenarnya tubuh avatar ini benar-benar terbentuk dari sebagian jiwa Fei Tian. Xiaoyan kemudian melihat pada Yao Tianhuo dan dia pun berteriak, "Tetua Yao, pinjamkan aku kekuatanmu dan biarkan aku yang bertarung." Mendengar teriakan dari Xiaoyan, Yao Tianhuo cukup terkejut. Namun dia dengan cepat menarik diri. Setelah itu, tubuhnya pun masuk ke dalam tubuh Xiaoyan dan bergabung dengannya. Dalam sekejap saja, aura di dalam tubuh Xiaoyan pun melonjak menjadi mengerikan. Xiaoyan segera mengepalkan tangan dan dia mengeluarkan api hati yang terjatuh. Hal ini segera diubah menjadi ular sanca api yang benar-benar besar dan meluncur ke arah Fei Tian. Ketika melihat hal itu, Fei Tian sangat kaget lalu berteriak, "Apakah itu adalah api hati yang terjatuh?" Fei Tian sangat paham jika api hati yang terjatuh itu memiliki efek yang benar-benar mengerikan terhadap tubuh jiwa. Sementara Xiaoyan yang melihat ketakutan dari avatar Fei Tian, dia hanya tertawa lalu mengatakan, "Apakah kau sebenarnya ingin melarikan diri dari tempat ini?" Dalam sekejap saja tanpa ampun, ular api milik Xiaoyan menabrak tubuh Fei Tian, dan lagi-lagi cahaya petir yang menutupi tubuh dari Fei Tian kini segera menghilang. Sebelum Fei Tian bisa mengambil langkah mundur, ular api kembali terlihat dan melakukan pengejaran. Setelah itu, menabrak kembali dengan sangat kejam. Merasakan tabrakan berkali-kali dari ular api milik Xiaoyan, Fei Tian pun merasakan sakit luar biasa dan tubuh avatarnya kini telah berubah menjadi sangat pucat. Sementara tangan dari Xiaoyan sendiri, dia terus-menerus menggerakkan ular api itu karena Xiaoyan tidak akan pernah melepaskan tubuh avatar dari Fei Tian, yang pada akhirnya benar-benar menabrak tubuh Fei Tian dengan sangat keras dan melemparkannya sejauh beberapa ratus meter. Sosok dari Xiaoyan tiba-tiba saja menghilang dengan cara yang cukup aneh. Detik berikutnya dia muncul di hadapan dari Fei Tian yang tubuhnya sudah menjadi sangat ilusi. Kemudian Xiaoyan berkata, "Semuanya sudah berakhir." Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun mengeluarkan tinjuan yang terbungkus oleh api hati yang terjatuh. Hal ini mendarat dengan keras di dada dari avatar Fei Tian sampai menembusnya. Tubuh avatar Fei Tian yang terbakar oleh api hati yang terjatuh hanya bisa berkata, "Jabingan kecil, kau tidak akan pernah bisa melarikan diri." Namun Xiaoyan mendengar ancaman itu, ekspresi di raut wajahnya masih terlihat cukup tenang. Sementara tangan dari Xiaoyan segera mengencang dan tubuh avatar dari Fei Tian tiba-tiba saja meledak, berubah menjadi cahaya ilusi yang kali ini tersebar. Xiaoyan melihat bintik-bintik cahaya yang telah berhamburan di udara. Kemudian dia mengulurkan tangan dan energi yang tidak terlihat segera keluar dari titik-titik cahaya itu. Hal ini segera ditarik oleh Xiaoyan menuju genggaman tangannya. Setelah itu berubah menjadi informasi yang kali ini telah dimasukkan
ke dalam dahi dari Xiaoyan. Dengan masuknya informasi ini, kata-kata petir yang ada di dalam benak Xiaoyan yang membuatnya pusing segera memancarkan cahaya yang cukup intens. Sesaat kemudian, cahaya itu pun melemah. Dan pada akhirnya, metode pelatihan lengkap dari tubuh ilusi 3000 petir pun kini telah muncul. Xiaoyan segera tertawa, kemudian berkata, "Orang tua, terima kasih banyak atas hadiahmu dan aku akan membalas budimu ini di masa depan." Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun kembali melakukan pergerakan dan dia berubah menjadi cahaya yang melesat dengan cepat ke arah langit. Beberapa menit setelah Xiaoyan menghilang, Fei Tian pun muncul dengan raut wajah yang tampak ganas. Tatapan matanya melihat pada sekeliling tempat ini dan dia benar-benar telah kehilangan aura dari Xiaoyan. Fei Tian kemudian berteriak dengan marah yang membuat seluruh hutan pegunungan bergema dengan keras. "Bocah nakal, aku akan mengambil nyawamu ketika kita bertemu lagi nanti." Xiaoyan yang sudah pergi meninggalkan Fei Tian, dirinya saat ini bersembunyi di balik hutan dengan perlindungan aura spiritual dari tetua Yao Tianguo. Di bawah perlindungan ini, Fei Tian tidak akan pernah bisa merasakan keberadaan dari Xiaoyan. Sudah lebih dari 10 menit semenjak Xiaoyan menyembunyikan dirinya di dalam hutan pegunungan. Dia pun terdiam seperti sebuah patung. Sementara di langit sendiri, Fei Tian masih mondar-mandir mencari keberadaan dari Xiaoyan. Tatapan matanya dipenuhi dengan emosi karena tidak bisa menemukan bocah itu. Setelahnya, Fei Tian pun mengeluarkan gelombang energi yang sangat besar di tangannya yang kemudian meratakan hutan pegunungan yang ada di bawahnya dalam radius 100 meter. Setelah melampiaskan amarahnya itu, Fei Tian pun segera pergi menuju ke tempat lain. Sementara Xiaoyan kini merasa cukup lega ketika Fei Tian tidak berhasil menemukan dirinya. Namun Xiaoyan masih mempertahankan posisinya dan tidak melakukan pergerakan sedikit pun. Hal ini berlanjut selama sekitar 2 jaman. Setelah dirasa cukup aman, Xiaoyan segera keluar dari tempat persembunyian dan dirinya melesat dengan cepat untuk masuk jauh ke dalam hutan pegunungan yang lain. Di dalam hutan pegunungan ini, Xiaoyan berjalan dengan cukup hati-hati dan kadang-kadang dia akan menghindari binatang ajaib yang ditemui sepanjang perjalanan karena Xiaoyan tidak ingin menimbulkan keributan dengan mereka. Namun beberapa binatang yang bisa dibunuh dengan sekali serangan akan dibantai oleh Xiaoyan sampai binatang itu tidak sempat meraung ataupun memberikan perlawanan. Xiaoyan dengan lincah melompat di dalam hutan pegunungan ini yang pada akhirnya dia menemukan tempat yang aman di tengah-tengah pegunungan. Baru kemudian Xiaoyan bisa menarik nafas dengan lega. Tampaknya dia telah terlepas dari beban yang sangat besar. Xiaoyan merasa ini adalah pengalaman yang sangat menegangkan selama dirinya sampai di wilayah dari dataran tengah ini. Ketika memikirkan kekuatan yang cukup mengerikan dari tetua Fei Tian, Xiaoyan pun segera mengatakan, "Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk berlatih tentang teknik pembentukan api karena api transformasi kehidupan benar-benar tidak cukup untuk ditambahkan pada api teratai pemusnahan milikku." Detik berikutnya Xiaoyan segera mengambil langkah untuk duduk dan dia mengatur nafasnya. Setelahnya, Xiaoyan juga mengeluarkan boneka setan bumi dan memerintahkannya untuk berjaga di tempat ini. Setelah itu, Xiaoyan mulai menutup matanya dan mempelajari metode pelatihan dari tubuh ilusi 3000 petir yang sudah dia serap dan diingat di dalam benaknya. Waktu pun dengan cepat berlalu, sementara Xiaoyan masih terus terfokus dengan metode pelatihan dari tubuh ilusi 3000 petir. Seharian penuh, Xiaoyan telah membaca informasi yang ada di dalam benaknya itu. Dan kini, malam pun telah tiba. Pada akhirnya, Xiaoyan membuka mata dan sebuah keheranan kini telah muncul di raut wajahnya. Karena tubuh ilusi 3000 petir itu memang sangat misterius. Selain itu, yang paling mengejutkan bagi Xiaoyan adalah persyaratannya benar-benar keras. Karena itu, membutuhkan kekuatan spiritual yang cukup tinggi. Dan tidak heran, hampir tidak ada orang di dalam pavilion petir angin yang berhasil melatih teknik ini. Selain beberapa dengan kekuatan yang sangat tidak normal, maka orang biasa tidak akan pernah mencapai persyaratan untuk bisa membentuk tubuh ilusi 3000 petir. Selain itu, pembentukan tubuh avatar juga cukup sulit.
Xiaoyan sebenarnya juga mendapatkan informasi yang lain dari tubuh ilusi 3000 petir ini. Karena hal itu sebenarnya telah terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah avatar pemula, kemudian avatar menengah, dan selanjutnya avatar sempurna. Avatar pemula hanya memiliki sepertiga kekuatan dari tubuh aslinya, sementara avatar menengah memiliki sekitar 2/3 dari kekuatan tubuh aslinya, sementara avatar sempurna memiliki seluruh kekuatan dari tubuh aslinya. Xiaoyan kemudian bergumam dengan pelan. Sepertinya tubuh ilusi 3000 petir milik Fei Tian saat itu berada di tingkat menengah. Jika tidak, bahkan aku dengan bantuan api hati yang terjatuh tidak akan mungkin bisa mengalahkannya dengan cara yang begitu mudah. Namun tubuh ilusi 3000 petir ini memang memiliki area yang melampaui lainnya. Aku benar-benar tidak tahu orang luar biasa seperti apa yang mampu menciptakan teknik Dou yang sangat misterius seperti ini. Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Xiaoyan berdiri. Cahaya petir yang terang kini telah muncul di bawah kakinya. Segera setelah itu, tubuh dari Xiaoyan melesat ke depan dengan sangat cepat. Beberapa bayangan dari Xiaoyan tertinggal di belakangnya, yang kemudian Xiaoyan berhenti untuk melihat bayangan itu. Namun kali ini, bayangannya telah berangsur-angsur menjadi menghilang. Hal itu membuat Xiaoyan mengernyitkan dahinya sambil berkata, pembentukan avatar ini memang sangat sulit. Dan selanjutnya, Xiaoyan pun menggumamkan persyaratan yang dicatat di dalam metode pelatihan. Seseorang harus menggunakan hati untuk bisa membentuk avatar yang kemudian meninggalkan jiwanya di dalam avatar ini. Xiaoyan mengulangi kata-kata itu lebih dari 10 kali. Pada akhirnya, dia seperti mengerti sesuatu. Mata dari Xiaoyan secara perlahan tertutup, kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Dan tiba-tiba saja tubuh dari Xiaoyan telah muncul puluhan meter jauhnya seperti sebuah kilat. 4 bayangan kini juga langsung terbentuk di sepanjang jalur menghilang dari Xiaoyan. 3 dari 4 bayangan itu dengan cepat tersebar. Namun bayangan yang terakhir menghilangnya cukup lambat. Sebelum akhirnya 20 detik kemudian bayangan itu juga menghilang. Namun Xiaoyan secara samar-samar bisa merasakan sebuah jejak spiritual yang cukup kecil tertinggal di bayangan yang terakhir. Xiaoyan mengerutkan kening, kemudian bergumam, aku harus meninggalkan seutas kekuatan spiritualku di dalam bayangan ketika hal itu muncul. Hanya dengan begitu, diriku mungkin bisa membentuk sebuah avatar. Namun, seseorang harus sangat cepat ketika melakukannya. Jika tidak, bagaimana caranya aku bisa meninggalkan jiwa di dalam bayangan pada waktu yang tepat? Xiaoyan tidak menyerah. Di dalam pembentukan avatar dari tubuh ilusi 3000 petir ini, berkali-kali dia gagal. Namun berkali-kali juga dia bangkit dan terus mencobanya. Kadang-kadang Xiaoyan akan berhenti untuk mengatur nafasnya, dan bahkan dia juga akan mengonsumsi pil obat untuk bisa memulihkan tenaganya. Setelah dirasa cukup lelah, Xiaoyan beristirahat sejenak, yang kemudian dia berkata, masih ada sekitar 1 bulan atau lebih sampai energi di pegunungan mata surga itu muncul. Aku akan berjalan melalui pegunungan ini, dan seharusnya aku bisa sampai di tempat itu dengan tepat waktu. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun melanjutkan perjalanan untuk menuju pegunungan mata surga melewati hutan ini. Di sepanjang perjalanan, dia selalu bertemu dengan hewan-hewan buas dengan kekuatan mengerikan. Namun Xiaoyan tidak menganggap hal ini sebagai masalah. Malahan, hal itu dijadikan oleh Xiaoyan sebagai bahan pelatihan untuk lebih mendalami tubuh ilusi 3000 petirnya. Xiaoyan melesat ke sana kemari menggunakan gerakan 3000 petir sambil membantai hewan-hewan buas yang berada di dalam hutan pegunungan ini. Hal itu membuat banyak binatang buas menjadi sangat ketakutan oleh pergerakan dari Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan bertemu dengan beruang raksasa yang merupakan hewan terkuat dalam radius 100 meter di dalam hutan ini. Dalam sekejap saja, hal itu juga langsung dikalahkan oleh Xiaoyan. Setelah mengalahkan beruang raksasa itu, Xiaoyan pun berkata, tidak menjadi masalah jika kamu hanya menjaga wilayahmu sendiri. Namun saat ini, kau benar-benar ingin membantu serigala bodoh dan bertindak sebagai mata-mata. Akhirnya, hal itu hanya mendatangkan masalah dan menjadi akhir dari hidupmu. Secara kebetulan, pada saat itu Xiaoyan telah menemukan bahan obat yang cukup langka
dan akhirnya bertarung dengan beruang raksasa yang hanya memiliki kekuatan setara dengan seorang dohuang biasa. Alasan Xiaoyan membunuh beruang raksasa ini karena dia bertugas menjadi pengintai dari Raja Serigala Abu-Abu yang dikenal sebagai penguasa seluruh pegunungan ini. Xiaoyan mengetahui jika sebenarnya Raja Serigala Abu-Abu berada di level Douzong dan kemungkinan itu setara dengan bintang 3 atau 4 Douzong. Setelah membunuh beruang raksasa, Xiaoyan segera mengambil inti monsternya yang berada di peringkat 6 dan kemungkinan hal itu akan berguna ketika Xiaoyan memurnikan pil di masa depan. Detik berikutnya, Xiaoyan pun mengatakan, "Aku saat ini menjadi semakin akrab dengan gerakan 3000 petir. Namun, aku belum berhasil dalam pembentukan avatar. Tubuh ilusi 3000 petir sialan memang tidak mudah untuk dipelajari. Masih ada sekitar 20 hari sampai munculnya gelombang energi di pegunungan mata surga. Menurut kecepatanku saat ini, seharusnya aku bisa meninggalkan pegunungan setelah 10 hari atau lebih. Pada saat itu, aku akan segera terbang menuju ke puncak pegunungan mata surga dan aku ingin lihat apakah diriku ini dalam waktu 10 hari bisa membentuk avatar dari tubuh ilusi 3000 petir." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Xiaoyan baru saja akan pergi meninggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba saja dia mengangkat alisnya dan melihat pada langit yang jauh. Karena di tempat itu ada sekelompok besar dengan sosok hitam yang telah bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum kemudian mengatakan, "Pada akhirnya mereka datang juga." Karena itu, sebenarnya adalah Raja Serigala Abu-Abu yang selanjutnya. Raja Serigala itu menatap Xiaoyan dengan penuh kemarahan sambil berkata, "Bocah, tinggalkan buah tanpa pati. Jika tidak, aku akan memotong daging di tubuhmu yang kemudian memakannya." Xiaoyan hanya tersenyum melihat Raja Serigala Abu-Abu yang kemudian berkata, "Kau adalah seorang raja yang telah menduduki hutan pegunungan ini. Namun kenapa dirimu harus terus-menerus mengejar diriku hanya karena aku mengambil buah tanpa pati? Bukankah hal ini sebenarnya tidak terlalu pantas untukmu?" Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Raja Serigala Abu-Abu pun segera berteriak dengan marah, "Omong kosong! Serahkan benda itu padaku. Jika tidak, aku akan membunuhmu hari ini." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Raja Serigala Abu-Abu bergerak dengan sangat cepat. Dia mengulurkan cakar yang sangat tajam dan hendak menusuk ke arah tenggorokan dari Xiaoyan. Namun menghadapi serangan seperti ini, Xiaoyan hanya tersenyum. Yang selanjutnya, Xiaoyan melangkahkan kaki. Dia pun bergerak mundur dengan sangat cepat. 3 bayangan kali ini juga telah muncul mengikuti pergerakan dari Xiaoyan. Ketika melihat hal itu, Raja Serigala Abu-Abu hanya bisa berteriak dengan marah, "Jabingan kecil, apakah kau hanya tahu bagaimana caranya untuk menghindari diriku?" Menghadapi ucapan seperti itu, Xiaoyan hanya tersenyum. Namun tiba-tiba saja tatapan mata Xiaoyan dibuat sangat terkejut ketika dia melihat pada 2 bayangan yang ada di depannya. Karena 2 dari 3 bayangan yang telah ditinggalkan sebenarnya dengan cepat telah menghilang. Namun bayangan yang ketiga telah mempertahankan dirinya untuk waktu yang cukup lama. Xiaoyan secara samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual yang menyebar di dalam tubuhnya. Melihat hal itu, Xiaoyan segera mengatakan, "Apakah sebenarnya aku berhasil membentuk tubuh avatar?" Xiaoyan segera pulih dari keterkejutannya dan kegembiraan muncul di dalam tatapan matanya. Kali ini, dirinya buru-buru memberikan isyarat. Kemudian bayangan yang terbentuk kini telah berubah menjadi titik cahaya yang kemudian masuk ke dalam dahi dari Xiaoyan. Hal itu sebenarnya hanyalah benih dari avatar. Namun dengan terciptanya benih avatar ini akan membuat pemahaman dari Xiaoyan lebih mendalam ketika dirinya akan menciptakan tubuh avatar yang asli. Xiaoyan tertawa dengan keras kepada Raja Serigala Abu-Abu yang kemudian mengatakan, "Raja Serigala, terima kasih banyak karena kau telah membantuku untuk memunculkan benih avatar. Dan mulai hari ini, aku akan mengizinkanmu untuk terus menjadi penguasa di dalam hutan pegunungan ini dengan cukup aman." Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan mengeluarkan sayap tulang giok yang ada di punggungnya. Sementara Raja Serigala Abu-Abu yang berniat untuk memberikan serangan pada Xiaoyan tiba-tiba saja dibuat sangat terkejut dengan kemunculan sayap tulang giok yang kemudian Raja Serigala Abu-Abu pun kali ini berteriak dengan ngeri, "Hah? Sayap Phoenix Iblis Surgawi!" Xiaoyan cukup kaget
Dengan ucapan Raja Serigala Abu-Abu yang kemudian dia berkata, "Saya Pinik Iblis Surgawi." Raja Serigala, apakah kamu mengetahui tentang hal ini? Keterkejutan di raut wajah dari Raja Serigala berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya menghilang dan tatapan matanya terlihat cukup ketakutan ketika melihat pada Xiaoyan. Kedua kakinya dengan cepat bergerak untuk mengambil langkah mundur. Yang selanjutnya, tatapan dari mata Raja Serigala melihat tajam ke arah Xiaoyan sebelum dia berkata dengan serius, "Bocah, sebenarnya dari mana kau mendapatkan sepasang sayap dari Pinik Iblis Surgawi ini?" Karena di seluruh dunia binatang ajaib, tidak ada yang tidak mengenal dengan Pinik Iblis Surgawi. Mereka adalah eksistensi puncak di dalam dunia binatang ajaib. Meskipun jumlahnya cukup kecil, namun masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan potensi dari para pewarisnya juga mengerikan. Terlebih lagi, setiap Pinik Iblis Surgawi yang akan mati, mereka pasti kembali ke altar dari suku mereka. Maka dari itu sangat mustahil bagi orang luar untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan Pinik Iblis Surgawi ini. Apalagi sepasang sayap di tubuhnya. Hal itu adalah sesuatu yang benar-benar langka. Sambil memandangi Raja Serigala, Xiaoyan bertanya, sebenarnya binatang ajaib macam apa yang disebut dengan Pinik Iblis Surgawi itu? Raja Serigala Abu-Abu terlihat tercengang setelah mendengar pertanyaan dari Xiaoyan yang kemudian dia mengatakan, apakah kau benar-benar tidak mengetahui tentang Pinik Iblis Surgawi? Xiaoyan menatap tajam pada Raja Serigala Abu-Abu kemudian mengatakan, ceritakan padaku tentang semua yang kau ketahui dari Pinik Iblis Surgawi ini. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Raja Serigala Abu-Abu hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Kemudian mengatakan, bocah, kau pikir kau itu siapa? Berani-beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Jangan pikir bahwa kau bisa pamer hanya karena kau telah mendapatkan sepasang sayap dari Pinik Iblis Surgawi. Jika suku Pinik Iblis Surgawi mengetahui bahwa dirimu menggunakan sepasang sayap dari anggota mereka dan kau ubah menjadi teknik terbang, kemungkinan mereka akan sangat marah yang kemudian mengejar dirimu sampai kau mati. Pada saat itu sudah terlambat bagimu untuk bisa menangis. Bocah, jika kau bijaksana, maka kau akan menyerahkan buah tanpa pati kepadaku hari ini, dan mungkin aku akan membiarkanmu untuk pergi. Jika tidak, maka diriku ini akan mencabik-cabik dirimu. Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Raja Serigala Abu-Abu melesat ke depan menuju ke arah Xiaoyan sambil membawa cakar serta raungan yang penuh amarah. Namun Xiaoyan masih tetap tenang dan tidak berniat untuk menghindar sedikit pun. Pada akhirnya, cakar dan juga tinju dari Raja Serigala itu menghantam sesuatu dengan sangat keras. Dan sebelum Raja Serigala Abu-Abu bisa mengambil langkah untuk mundur, sebuah tinju berwarna perak pun segera mengayun, kemudian menghantam dadanya dan membuat Raja Serigala memuntahkan darah segar. Kali ini, sepasang mata yang syok telah muncul dari Raja Serigala Abu-Abu. Setelah mendapatkan tinjuan yang sangat mengerikan seperti itu, tubuh dari Raja Serigala mendarat dengan cukup menyedihkan. Yang kemudian tatapan matanya melihat pada Xiaoyan. Dia kali ini baru menyadari ada sesosok berwarna perak telah menjadi pelindung dari Xiaoyan. Sambil melihat Raja Serigala Abu-Abu, Xiaoyan pun mengatakan, kau saat ini punya dua pilihan. Satu, menjawab seluruh pertanyaanku dan terus menjadi raja di dalam hutan pegunungan ini. Atau yang kedua, aku akan membunuhmu dengan cepat. Raja Serigala Abu-Abu tertawa terbahak-bahak, kemudian mengatakan, hanya dengan kekuatanmu, apakah kau bisa membunuhku? Xiaoyan menunjuk boneka setan bumi sambil mengatakan, bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan ini. Dalam sekejap saja, Raja Serigala Abu-Abu kali ini menyadari bahwa yang telah menyerang dia sebelumnya bukanlah Xiaoyan, tapi sosok perak yang ada di sampingnya. Raja Serigala Abu-Abu yang tidak ingin menyerah, dia pun masih ngeyel, yang pada akhirnya bertarung melawan boneka setan bumi milik Xiaoyan. Setelah beberapa saat melakukan pertarungan, pada akhirnya Raja Serigala Abu-Abu tidak mampu berbuat banyak, dan dia ini sudah terluka parah oleh serangan dari boneka setan bumi. Tubuhnya pun bergetar dengan hebat, dan detik berikutnya boneka setan bumi kembali muncul lalu memberikan tinjuan yang membuat Raja Serigala Abu-Abu kembali memuntahkan darah segar. Xiaoyan sekali lagi memerintahkan boneka setan bumi untuk membunuh Raja Serigala Abu-Abu.
Namun, ketika boneka setan bumi itu akan memberikan serangan, Raja Serigala pun segera berteriak, "Berhenti, berhenti, aku mengaku kalah." Xiaoyan akhirnya menyuruh boneka setan bumi untuk berhenti melakukan serangan. Dia segera tersenyum lalu mengatakan, "Katakan padaku tentang semua informasi yang kau dapatkan yang berhubungan dengan pinik iblis surgawi." Sambil mengusap darah segar di sudut mulutnya, Raja Serigala Abu-Abu pun mengatakan, pinik iblis surgawi itu sangat terkenal di dunia binatang iblis, dan suku mereka memiliki reputasi yang besar seperti menara pil dan juga aula jiwa di dalam dataran tengah ini. Selain itu, mereka benar-benar berada di level puncak. Selama para tetua di dalam suku mereka membantu mengaktifkan kesadarannya, maka setiap pinik iblis surgawi yang baru lahir akan segera melompat menjadi peringkat 5, dan mereka juga memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Sebagian besar pinik iblis surgawi dewasa telah berada di peringkat ke-7, bahkan elit mereka mampu mencapai peringkat 8 yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, meskipun suku pinik iblis surgawi ini jumlahnya kecil, namun mereka memiliki peran yang benar-benar berpengaruh di dalam benua Doki ini. Bahkan faksi seperti menara pil dan juga aula jiwa harus sangat sopan di hadapan mereka. Setiap anggota suku dari pinik iblis surgawi, mereka akan segera kembali ke altar suku ketika merasakan kematian telah mendekat. Oleh karenanya, sangat sulit bagi dunia luar ini untuk bisa mendapatkan apapun dari tubuh mereka. Salah satu alasannya adalah karena mereka sangat sulit diperoleh, dan yang kedua adalah jika suku pinik iblis surgawi mengetahui bahwa bagian tubuh dari salah satu anggota mereka didapatkan oleh orang lain, maka hal itu sama saja menjadi akhir hayat dari orang yang telah mendapatkannya. Xiaoyan tidak menyangka bahwa suku pinik iblis surgawi akan memiliki latar belakang yang cukup mengerikan, dan tiba-tiba saja Xiaoyan teringat dengan Xian. Karena darah dari Xian ini mampu menekan darah esensi dari suku pinik iblis surgawi. Hal itu membuat Xiaoyan segera bertanya, apakah ada faksi lain di dunia binatang iblis yang bisa bersaing dengan pinik iblis surgawi? Raja Serigala Abu-Abu terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, sebenarnya masih ada 2 suku lain, dan keduanya juga memiliki warisan yang sangat mengerikan sejak zaman kuno. Salah satunya adalah 9 piton tanah dalam yang tenang, sementara yang lainnya adalah naga kuno Void. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya bisa mengangkat alisnya lalu bergumam, 9 piton tanah dalam yang tenang, Void naga kuno. Sebenarnya Xian berasal dari salah satu di antara mereka. Raja Serigala Abu-Abu kembali mengatakan, kedua suku ini sebenarnya juga sangat menakutkan. 9 piton tanah dalam yang tenang memiliki populasi yang cukup besar, dan tentu saja kebanyakan dari mereka berdarah tidak murni. Namun, hal ini masih memungkinkan bahwa 9 piton tanah dalam yang tenang untuk bisa membentuk suku yang sangat luar biasa. Mereka tidak kekurangan makhluk yang sangat kuat di dalamnya. Bagaimanapun juga, binatang ajaib ini memiliki umur yang sangat panjang, dan prestasinya terus berkumpul dari waktu ke waktu. Hal itu secara alami sangat mengesankan. Sementara naga kuno Void, mereka merupakan kelompok yang cukup misterius. Bahkan aku sendiri tidak mengetahui banyak tentang suku ini. Namun, kekuatan mereka adalah salah satu yang bahkan tidak perlu disebutkan, karena dikabarkan bahwa naga kuno Void ini memperlakukan pinik iblis surgawi sebagai makanan. Ini hanyalah salah satu rumor yang pernah ku dengar, dan naga kuno Void adalah binatang iblis yang paling misterius di dunia binatang iblis. Dikabarkan mereka bisa melakukan perjalanan melalui ruang dimensi sesuka hati mereka, dan naga kuno Void ini merupakan tunggangan yang sangat sempurna untuk melakukan perjalanan melalui ruang dimensi. Oleh karenanya, aku juga tidak mengetahui situasi yang sebenarnya dari naga kuno Void ini. Sekarang aku sudah memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Mendengar informasi seperti itu, Xiaoyan hanya terdiam, kemudian bergumam dalam hati, melintasi ruang dimensi. Sepertinya naga kuno Void ini
benar-benar sesuai dengan namanya. Dan beberapa kemampuan mereka yang berhubungan dengan ruang dimensi memang cukup mirip dengan yang dimiliki oleh Xian. Apakah sebenarnya bocah itu berasal dari suku naga kuno Void? Setelah merenung sejenak, tatapan mata dari Xiaoyan kembali melihat pada Raja Serigala Abu-Abu. Dia segera melemparkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanan sambil mengatakan, "Ambillah ini. Ini adalah hadiah untukmu. Selain itu, kau harus merahasiakan masalah ini, kecuali jika kau benar-benar tidak ingin menjadi penguasa lagi di dalam pegunungan ini." Raja Serigala Abu-Abu terlihat sangat senang ketika menerima buah berwarna merah, karena itu adalah buah tanpa pati yang kemudian dia masukkan ke dalam cincin penyimpanan, lalu berkata pada Xiaoyan, "Kamu bisa percaya bahwa binatang ajaib akan menjaga kata-kata mereka, karena kita tidak seperti manusia yang selalu ingkar janji, dan aku juga tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah hari ini kepada orang lain. Bagaimanapun juga, kau telah mengembalikan buah tanpa pati, dan aku akan memberikanmu peringatan bahwa lebih baik bagimu untuk tidak terlalu sering menggunakan sayap pinik iblis surgawi, karena jika mereka melihat hal itu, maka dirimu akan dikejar sampai mati, dan kau tidak akan punya tempat untuk bisa bersembunyi." Setelah mengatakan hal ini, Raja Serigala Abu-Abu segera pergi meninggalkan Xiaoyan bersama dengan para anak buahnya. Sementara Xiaoyan sendiri hanya menarik nafas dalam-dalam setelah melihat Raja Serigala Abu-Abu meninggalkan tempat ini, yang kemudian Xiaoyan menoleh pada sayap tulang giok yang ada di punggungnya. Dirinya merasa sayap ini akan membawa masalah baru bagi seorang Xiaoyan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah suku dari pinik iblis surgawi akan segera mengetahui jika Xiaoyan memiliki sayap dari suku mereka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.